Ada handphone murah yang lagi turun harga, ZTE Blade A72. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di tangan gue ini ada sebuah handphone baru masih segel yang harganya cuma 700 ribuan aja. Kenapa gue penasaran sama handphone ini? Karena pada saat handphone ini launching kurang lebih 8 bulan yang lalu, dia dijual dengan harga 1,6 juta. Tapi gue nemuin harta karun yang sekarang harganya dijual cuma 700 ribuan aja. Di video kali ini gue pengen unboxing dan juga impresi pertama mengenai ZTE Blade A72 yang satu ini. Dan gak usah pakai lama, langsung kita mulai aja unboxingnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman penampilan box dari ZTE Blade A72. Bener-bener boxnya simple, tapi gue suka karena boxnya ini dia solid. Kalau dikocok-kocok kayak gini, dia nggak ada bunyi ketek-ketek di bagian dalam boxnya ya teman-teman. Di bagian depannya seperti yang bisa lo lihat ada tulisan ZTE Blade A72. Di bagian sebelah kanannya di sini ada beberapa nilai jual utamanya. Kayak layarnya dia ada di 6,745 inci HD+. Dia sudah menggunakan charger dengan kemampuan pengecasan ada di 22,5 watt pakai UFS 2.2. Dan baterainya lebih besar dari beberapa handphone entry level lain, dia ada di 5130 mAh. Yang bikin gue penasaran lagi di sini dia dengan harga yang cuman 700 ribuan sudah menggunakan UFS 2.2. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya, bukan kanan, ini bagian kirinya ada tulisan ZTE Blade A72. Di bagian atasnya di sini ada keterangan untuk nomor emailnya serta dia sudah dibuat di Indonesia dan untuk warnanya gue pilih yang warna grey. Kenapa? Karena banyak banget yang unboxing warna biru, jadi gue pengen beda aja. Jadi gue pilihnya yang warna grey. Untuk RAM-nya dia ada di 3 GB dan internal storage-nya ada di 64 GB. Di bagian belakangnya ini polosan aja, di bagian bawah juga polosan. Ternyata di bagian belakangnya nggak polos-polos banget sih ya. Di sini masih ada stiker TKDN di sana yang menandakan bahwasannya memang handphone ini dibuat resmi di Indonesia. Dan langsung kita buka aja ya teman-teman. Jujur ini adalah handphone ZTE pertama yang gue pegang. Bahkan selama gue hidup di dunia ini gue pertama kalinya pegang handphone ZTE. Ya ini ya. Langsung kita buka aja karena gue penasaran, harganya murah banget, cuman 700 ribuan. Lebih tepatnya gue beli handphone ini di harga 768 ribuan kalau nggak salah, sama ongkos kirim totalnya jadi 789 ribu. Hampir 800 ribu tapi masih di angka 700 ribuan, nggak sampai 800 ribu. Oke. Ini handphonenya sudah gua buka. Di bagian kotak yang sebelah sini dia polosan, tidak ada apa-apa. Kita taruh di sini dan ini masih terbungkus oleh sebuah kotak lagi yang kalau kita buka di sini untuk kotaknya isinya ada lumayan banyak. Ini kita buka. Oke, ini kita taruh aja sama kotaknya di sini. Kita lihat ada apa aja di dalam sini. Ada SIM tray ejector yang bentuknya itu lucu. Kita buka di sini ya, bentuknya itu dia lucu, macam-macam obat nyamuk bakar ya teman-teman. Oke, ini kita taruh di sini karena nanti kita butuh untuk melihat SIM tray-nya. Terus di sini kita lihat ada buku petunjuk penggunaan dan juga ada kartu garansinya. Yang untuk kita lihat di sini service centernya tulisannya kecil-kecil banget tapi cukup banyak. Oke, ini kita taruh juga di sini dan kita dapat sebuah case di sini. Oke, kita buka di sini dan isinya adalah sebuah case bening. Tapi ini gue ngelihatnya kayaknya sudah sedikit menguning ya untuk casingnya. Meskipun ini nggak ada ceplakan sidik jari atau kayak gimana yang menandakan memang ini adalah handphone baru, tapi ini kesannya warnanya sudah sedikit menguning atau memang kualitas dari jelly case-nya aja yang menurut gue juga kurang bagus. Tapi yang jelas kita taruh dulu di sini untuk casingnya dan kita lihat untuk handphonenya. Dia cukup berwarna-warni, tapi kita taruh dulu di sini. Kita lihat ada apa aja di paket penjualannya. Oke, dia cukup rapi ya teman-teman. Jadi dibungkus sama kotak lagi, ada 2 di sini. Yang besarnya kita taruh di sini. Kita buka yang agak sedikit kecil dulu. Ini apa? Oke, kita buka di sini. Isinya adalah ini isinya adalah kabel data USB
Type-C ya teman-teman, dengan harga yang cuma 800.000 kurang ya, 780-an ribu. Dia sudah menggunakan USB Type-C dengan ukuran panjang. Nah ini 1 meter nih ya panjangnya, jadi lumayan panjang untuk sebuah kabel USB Type-C yang dikasih dalam paket penjualan dengan dia warnanya di sini adalah warna orange ya teman-teman. Cuman kan kita balik lagi ya, kalau handphone ini sebenarnya harganya ya awalnya ada di 1,6 juta gitu. Sekarang aja yang lagi turun harganya jadi cuman 700 ribuan aja. Oke, sekarang kita buka lagi yang di sebelah sini, ternyata dia dapat untuk ini adalah headset ya teman-teman. Oke, kita dapat headset yang modelnya seperti ini ya, modelnya kayak gini, mirip-mirip headsetnya iPhone, dan dia ujungnya sudah menggunakan 3,5 mm, yang artinya memang handphone ini harusnya masih punya jack audio 3,5 mm, dan di sini ternyata dia tidak ada untuk pengaturan volume, hanya ada untuk ngejawab dan juga matiin telepon aja ya. Seperti ini untuk headsetnya. Kita taruh dan kita buka box yang agak sedikit besar ini, dan ternyata isinya ya kosong juga di sini. Nggak kosong, ada chargernya teman-teman. Untuk chargernya sendiri yang di sini menurut gue cukup keren adalah ya balik lagi dengan harganya yang sekarang sudah murah banget di 789.000 gue beli ya teman-teman. Itu pun juga sudah sama ongkos kirim ya, 789 ongkos kirim same day. Ini dia sudah menggunakan kepala charger dengan output maksimal 22,5 watt. Wow, gue cukup impress sebenarnya dengan harga segitu dikasih kepala charger yang ngecasnya lumayan cepet. Serta untuk baterainya dari handphone ini sendiri yang lumayan besar, ada di 5130 mAh ya. Jadi di sini ada nilai jual utamanya lagi. Baterainya tadi udah gue sebutin, chargernya juga udah gue sebutin, layarnya 6,7 inci ya. Terus juga di sini dia menggunakan UFS 2.2, jadi lumayan cepet harusnya. Dan langsung kita buka, apakah dia bisa didorong? Ternyata tidak bisa didorong, jadi harus dibuka dari sini teman-teman. Padahal gue kurang suka kalau dibuka dari situ karena jadi kayak ngerusak plastiknya aja. Dan ini kan keras gitu ya, tuh lengket kayak gitu. Oke, kita sudah bertemu dengan handphonenya ZTE Blade A72. Oke, dia ternyata belum ada anti goresnya ya teman-teman. Jadi di bagian depannya tadi seperti yang udah gue bilang, di sini ada layar dengan ukuran 6,7 inci, ada kamera bagian depannya yang tadi di situ tidak dijelaskan ya kameranya ada di berapa megapiksel. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power yang berfungsi sekaligus sebagai fingerprint, ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya ini polosan aja, di bagian kirinya di sini ada SIM tray-nya. Yang kalau kita buka di sini SIM tray-nya, apakah dia hybrid? Oke, ternyata dia tidak hybrid ya teman-teman. Jadi lo masih bisa pakai 2 buah nano SIM dan juga 1 buah micro SD. Yang lagi-lagi gue di sini tidak tahu ya, belum tahu sebenarnya dia bisa pakai memory card sampai berapa gigabyte. Terus di bagian bawahnya ini cukup rame, ada speaker di bagian bawah, terus ada lubang USB Type-C, ada lubang mikrofon, dan juga ada jack audio 3,5 mm. Sedangkan untuk di bagian belakangnya ini cukup rame juga ya teman-teman. Jadi di sini ada tulisan ZTE. Terus juga di bagian atasnya sini ada kameranya, ada 3 buah kamera. Terus di sini juga ada tulisan AI, triple kamera, dan juga ada lampu flashnya. Yang menurut gue di sini kurang apa ya? Kalau menurut gue ya, dia sebenarnya pengen kelihatan mewah. Tapi gue kurang suka yaitu ada bagian krom-kroman di area kameranya. Kenapa nggak dibikin polosan aja? Serta untuk di bagian backdoornya ini ternyata dia juga punya tekstur ya teman-teman. Jadi nambah untuk gripnya. Jadi nggak yang polosan gitu aja. Dan kalau misalkan gue deketin ke mikrofon seperti ini, terus gue gesek bagian belakangnya, apakah dia menimbulkan bunyi? Dia menimbulkan bunyi tapi nggak yang keras banget untuk suaranya. Dan ya udah, gue pengen coba nyalain handphone ini dan install beberapa aplikasi, nanti gue bakal balik lagi. Oke teman-teman, ini udah gue nyalain handphonenya dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan pertama dari si ZTE Blade A72 ya. Kalau gue lihat di sini dia untuk tampilan OS-nya
hampir mirip sama kayak stok Android dengan icon yang bulat-bulat kayak gitu. Dan kalau dilihat-lihat ya teman-teman, ini untuk di bagian bezel kanan kiri dan atasnya dia terbilang cukup tipis, tapi untuk di bagian bawahnya memang agak lebih tebal dibandingkan dengan beberapa bezel yang lainnya. Serta dia masih menggunakan model kamera depan yang water drop kayak gitu. Menurut gue sih masih suatu hal yang wajar kalau di harganya yang sekarang, di harga 700 ribuan. Kalau yang pertama kali di harga 1,6, gue kayak agak sedikit mikir kenapa nggak dibikin model punch hole aja. Dan ya seperti ini tampilannya. Gue sudah install beberapa aplikasi, enggak sih, gue cuma install satu aplikasi aja. Tapi yang jelas untuk hal pertama yang gue daftarkan di handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya. Kita coba lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, dia gak bisa dibilang cukup cepet ya teman-teman untuk fingerprintnya, tapi nggak yang lambat juga nih. Oke, seperti ini. Dan yang gue rasain sebenarnya dari handphone ini sebenarnya feel-nya cukup solid dan dia lumayan berat handphonenya. Tapi gue menemukan di bagian bawahnya ini kayak sedikit longgar gitu loh. Jadi kalau gue ketok-ketok kayak gini, dia kayak menimbulkan suara yang ada di bagian dalamnya. Oke, tapi itu bukan suatu hal yang gimana-gimana. Yang jelas gue juga cukup suka untuk tampilannya, karena meskipun layarnya di sini dia cuman HD Plus aja, dia bisa menampilkan warna yang cukup tajam nih teman-teman. Dan juga untuk tulisan-tulisan dia bisa kebaca dengan cukup jelas dengan jarak yang kalau gue lihat di sini kurang lebih ada di sekitaran 30-an senti ya teman-teman. Jadi tulisan-tulisannya masih kebaca dengan cukup jelas. Cuman memang dia kalau gue lihat untuk UI-nya agak sedikit kurang rapih ya. Untuk bukan tata letaknya, tapi untuk fontnya menurut gue ini fontnya agak sedikit kurang rapih aja kalau gue lihat. Tapi yang jelas kita coba lihat untuk device infonya dulu ya teman-teman. Di sini gue udah install aplikasi device info. Ya, untuk namanya adalah ZTE Blade A72. Dia menggunakan sistemnya ini adalah Androidnya masih Android versi 11 nih teman-teman. Untuk RAM-nya dia ada di 3 GB, tapi dia bisa ditambah pakai virtual. Jadi totalnya yang bisa lo pakai adalah 5 GB dan dia di sini menggunakan UFS 2.2. Nah, ini yang jadi game changer banget nih buat lo yang mau beli handphone dengan harga 700 ribuan. Dia sudah menggunakan UFS 2.2. Dan kalau kita lihat di sini untuk SoC-nya dia menggunakan Tiger T606 dengan 8 inti prosesor. Yang kalau dilihat di sini dia mempunyai dua cluster ya teman-teman, 2 kali 1,6 GHz Cortex A75 dan 6 kali 1,6 GHz Cortex A55 jalan di 64 bit dengan fabrikasinya dia ada di 12 nanometer. Untuk sistemnya ya seperti yang bisa lo lihat di sini dia masih mgnakakan Android 11 ya teman-teman, dan di sini juga sudah menggunakan GPS. Dia sudah ada GPS-nya di sini menggunakan Google Map GNSS Implementation versi 2.1 2018. Untuk screen-nya resolusinya ada di 1600 x 720. Untuk memorinya RAM-nya ada di 3 GB dan internal storage-nya yang tersisa ada di 48,9 GB ya, 49 GB ya teman-teman. Oke, tapi kita lihat dulu di sini untuk about phone-nya. Ya, kita lihat di sini untuk about phone-nya dia menggunakan MyOS versi 11 dengan Android 11, RAM-nya 3 GB tapi bisa lo tambah lagi menggunakan extended RAM dengan kapasitas ada di 2 GB. Gua belum bisa bilang bakalan murni enak pakai RAM 3 GB karena menurut gue 3 GB dipakai untuk tahun ini yang sebentar lagi sudah mau habis ya, kita akan menghadapi 2024, kayaknya RAM 3 GB itu agak mepet ya. Tapi kalau misalkan emang lo mau pakai handphone ini cuman sekedar buat ojek online mungkin kayaknya sih cukup ya RAM 3 GB ya. Untuk ROM-nya di sini jelas ada 64 GB, tadi kepakainya yang bisa dipakai ada di sekitaran 50-an GB. Screen-nya juga sama ya, di sini ada informasinya 1600 x 720p. Oke, sekarang kita coba untuk lihat layarnya ya teman-teman, karena di sini kalau dilihat dia refresh rate-nya lumayan tinggi nih. Kita masuk ke display di sini dan kita pilih screen refresh rate.
Ya, jadi untuk defaultnya screen refresh rate-nya itu ada di auto, tapi lo bisa pilih antara 60 Hz dan juga 90 Hz. Nah, yang gua suka teman-teman, dengan harganya yang cuma 700 ribuan, lo udah ngedapetin layar dengan refresh rate 90 Hz. Mana lagi yang bisa kayak gini? Ya, dan menurut gue ZTE juga lumayan terkenal ya, merek yang lumayan terkenal karena dulu gue pernah punya jam tangan ataupun juga smartwatch yang dia pakai Google OS, dia mereknya adalah ZTE dan itu lumayan awet gue pakai si smartwatch itu. Oke, ini untuk refresh rate-nya gue mentokin di 90 Hz aja supaya kita bisa tahu kemampuan maksimal dari layarnya. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat di sini untuk layarnya lumayan smooth ya teman-teman. Seperti ini untuk layarnya lumayan smooth. Gue belum install aplikasi banyak karena ya memang baru unboxing dan juga impresi pertama aja nih. Oke, sekarang kita cobain untuk kameranya ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilan kameranya ya. Dan yang gue cukup sayangkan di sini untuk kemampuan kameranya, bukan kemampuan kameranya ya, tapi menu di kameranya kalau dipilih tuh dia kayak loading dulu berapa lama kayak gitu baru muncul seperti itu teman-teman. Tapi di sini pengaturannya lumayan lengkap ya. Mulai dari panorama, ada refocus. Gua nggak tahu nih refocus untuk apa. Terus juga di sini ada potret. Oh, kayaknya untuk refocus ini dia untuk dua kameranya ya. Karena di sini dia kameranya itu ada yang makro dan juga depth sensor. Oke, sekarang kita coba cek dulu deh. Tadi kameranya gue lupa untuk cek ada di bagian device infonya. Kita lihat di sini untuk kameranya. Oke, kamera utamanya resolusinya ada di 13 megapiksel dengan aperture-nya adalah f1.79. Artinya dia 1,8 ya untuk aperture-nya. Cuman di sini dia nggak ngasih untuk informasi kamera yang lainnya nih. Ada kamera depannya di sini 5 megapiksel, tapi untuk kamera yang lainnya di sini tidak diinformasikan ada berapa megapiksel. Kalau yang gue denger-dengar katanya sih dia cuma ada di 2 megapiksel makro dan juga untuk depth sensor. Tapi bisa dikoreksi ya kalau misalkan seandainya gue salah. Sekarang kita balik lagi untuk pengaturan kameranya. Dia ada refocus, terus juga ada portrait, ada capture, ada video. Dan untuk videonya dia resolusinya mentoknya ada di 1080p 30 fps aja. Karena di sini dia tidak ada pilihan untuk FPS-nya. Terus dia ada Pro. Nah, yang kerennya dengan harga yang sekarang cuma 700 ribuan, dia masih menyediain fitur Pro. Oke, dan di sini ada more, serta kalau misalkan sekarang kita cobain untuk yang kamera depannya di sini, apakah pengaturannya tetap sama? Oke, pengaturannya tetap sama di sini teman-teman. Ternyata tidak bisa ya. Oke, ternyata nggak bisa. Ternyata kalau misalkan gue pilih kamera depan, dia cuman bisa untuk portrait dan capture serta video aja. Kalau gue klik ke Pro, dia bakal balik ke kamera yang di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita cobain dulu deh kemampuan kamera dari handphone ini. Berarti pilihnya adalah yang capture. Sekarang kita cobain untuk foto tanaman ini. Seperti ini hasilnya. Oke ya teman-teman, seperti itu hasil dari kamera belakang si ZTE Blade A72. Kita cobain untuk foto boxnya lagi sekarang. Oke, seperti itu kemampuan kamera dari ZTE Blade A72. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya. Ya, jadi seperti ini untuk kamera depannya. Gue bisa bilang ini kamera depannya ya cukup ada aja lah. Gue nggak bisa bilang ini bagus loh teman-teman. Cukup ada aja. Bahkan dengan kondisi pencahayaan yang seperti ini, ya seperti ini hasilnya lo lihat sendiri. Oke, seperti itu untuk kemampuan kamera depannya. Sekarang kita cobain untuk yang portraitnya. Tapi yang kerennya di sini untuk yang portrait, dia ada pilihannya mau f2.8, mau f1.4, sampai dia ada di f16. Oke, untuk fokusnya dia keren juga nih, ada pilihannya. Ya, kalau lihat di sini nih ada pilihannya tuh, ada f4, ada f1.4, f2.8. Kita cobain yang paling bokeh di sini ada di f0,9. Oke, kalau gue bikin di f0,9 ini dia
pengambilan gambarnya cukup jedanya lama banget ya. Shutter lag-nya parah banget kalau gua bisa bilang. Tapi kita cobain deh yang normalnya ada di 2 mungkin. Ada di 2, kita cobain. Apakah dia shutter lag-nya bakal lambat juga? Oke, ternyata mau lo ganti f0,9 kah atau f1,8 kah? Untuk yang potret ini ternyata dia shutter lag-nya cukup lamban ya teman-teman. Sekarang kita cobain untuk kemampuan videonya dulu. Kita pakai yang video kamera belakang aja dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera belakang dari ZTE Blade A72. Seperti ini kondisinya ya, gue cuma pegang pakai tangan aja. Dan jarak antara handphone serta muka gue kurang lebih ada di sekitaran 30 cm. Jadi pick up audionya seperti yang bisa lo dengar sekarang juga nih ya. Seperti ini teman-teman, kalau misalkan gue agak sedikit goyang-goyangin kayak gini, apakah dia patah-patah atau enggak, karena gue belum tahu, ini baru ngetes dan belum dipindahin ke komputer dan gue belum ngelihat hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas seperti yang bisa lo lihat sekarang ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita cobain kemampuan kamera depan dari ZTE Blade A72. Sorry, gue belum tahu untuk yang kamera depannya ini tadi ada pilihan untuk ngerekamnya di resolusi berapa ya teman-teman, karena gue langsung nyobain kamera belakang dan dilanjut pakai kamera depan sekarang. Dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm ya teman-teman. Jadi pick up audionya seperti yang bisa lo dengar sekarang. Dan untuk hasilnya sebenarnya ini kalau gue lihat dari previewnya lumayan stabil. Cuman memang untuk di bagian muka gue ya teman-teman itu masih kelihatan kayak cat air. Meskipun dengan kondisi pencahayaan lampu studio yang lumayan terang nih. Kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kemampuan dari ZTE Blade A72. Jujur ini adalah handphone ZTE pertama gue ya, meskipun gue pernah pakai produk ZTE yaitu ZTE smartwatch. Gue pakai itu tahun 2017 kalau nggak salah ya, udah lama banget. Dan gue cukup puas dengan kemampuan smartwatchnya. Dan untuk yang smartphone ini gue belum bisa cerita banyak. Yang bisa gue ceritain sekarang ini untuk impresi pertamanya adalah ya bodinya memang plastik banget. Lumayan solid untuk di bagian backdoornya, tapi di bagian bawahnya ini gue ngerasa kayak ada yang kendor. Gue nggak tahu apakah ini produk yang gue dapet doang atau yang punya lo kalau misalkan seandainya lo beli handphone ini bakal seperti itu juga atau enggak. Terus juga yang gue ragukan di sini adalah kemampuan update OS-nya. Jadi handphone ini keluar dari boxnya dia masih menggunakan Android versi 11 dan gue belum ngecek apakah dia sudah ada update untuk Androidnya atau belum. Mengingat ya sebentar lagi 2024 kayaknya memang agak mepet kalau pakai handphone dengan Android 11. Ya sebenarnya nggak mepet-mepet banget ya, cuman kayak penggunaannya kayak bakal kurang lama aja menurut gue. Serta untuk RAM-nya yang 3 GB juga masih bisa dipakai, cuman ya mepet banget. Nanti gue bakal bahas banyak di video reviewnya. Sekarang cuma video unboxing dan impresi pertama aja. Dan mungkin segini dulu aja ya teman-teman cerita gue mengenai ZTE Blade A72 untuk unboxing dan juga impresi pertamanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Murah. Capek ngomong mulu. Tapi murah banget sih ini, harganya cuma 789.000 udah plus ongkir ya. Harganya 760 ribuan. Pokoknya ongkirnya itu 19.000 pakai same day. Plus ada biaya aplikasi 1.000. Jadi totalnya itu 688.000 plus 1.000 dari aplikasi. Murah sih. Dan ini harusnya baterainya bakalan awet sih, 5130 mAh. Dah lah ya.